Masih bersama kami di Buka Baju, bincang terbuka bareng Yuris. Masih bersama saya Bang Jun dan juga Bang Hadi di sini. Kita masih membahas berkaitan dengan HAM internasional dan sebelumnya kita juga bahas tentang apa itu fulfillment dan juga tentang protection yang dilakukan oleh negara dan bagaimana compliance daripada negara terhadap berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi. Yeah. Dari berbagai covenant itu juga kita juga ada hak ya yang disebut, mungkin Bang Hadi bisa jelasin nih. Kan ada namanya hak asasi manusia itu kan yang sama sekali tidak dapat dikurangi. Iya. Ya. Di antaranya adalah hak hidup. Iya. Itu hak yang sama sekali tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Iya. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ya. Sehingga itu menjadi sangat penting. Nah, kalau misalkan juga hak terhadap kesehatan kayak gimana? Mungkin Bang Hadi bisa jelasin dulu tuh apa yang pembagian daripada hak asasi manusia tadi yang. Ya, hak atas kesehatan itu kan satu hal yang cukup penting ya. Dalam arti itu juga jadi bagian dari hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia juga menjamin bahwa setiap orang itu mempunyai juga hak atas tubuhnya kan. Yeah. Nah, dalam konteks ini tentunya apa yang harus dilakukan negara gitu ya. Kalau dalam konteks hukum internasional kan kita bicara negara. Jadi negara yang menjalankan adalah pemerintah. Nah, negara itu wajib ya kan memberikan hak-hak ini gitu. Dalam konteks bahwa orang karena dia mempunyai hak atas kesehatannya, hak atas tubuhnya, maka ya negara harus melindungi hak orang-orang ini. Nah, maka dari itu kemudian menjadi satu pilihan bagi negara kan gitu. Bagi orang, bagi orang ya, jadi hak bagi orang untuk kemudian dia bisa memenuhi apa yang menjadi haknya. Gitu. Ya, nah ini kan hak kesehatan itu sebenarnya bicaranya tentang fulfillment sebenarnya, fulfillment dari ya, negara. Sebenarnya negara. Dalam artian bagaimana negara fulfill kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan bagi warga negaranya. Kita kan bicara fulfillment karena itu bagiannya dengan kesejahteraan daripada si warga negara. Betul. Karena itu kita berkaitan dengan ekonomi sosial gitu kan. Covenant-nya terkait dengan UNCHR gitu kan. Nah, di dalam fulfillment ini negara kan di dalam wabah yang pandemik, negara punya kewajiban untuk fulfill sarana kesehatan yang memadai, keberadaan dokter yang juga mumpuni dalam mengatasi. Cuma kan masalahnya ketika itu menjadi pandemi, terus keberadaan yang memang terbatas dengan jumlah orang yang sangat banyak, ya kan? Itu juga kan menjadi hal yang sehingga kita bisa lihat ini ada darurat kesehatan dianggapnya, bahwa orang yang sakit banyak, tetapi ternyata sarana kesehatan kita nggak bisa menampung semuanya, sehingga itu kan harus diambil tindakan-tindakan yang secara masif ataupun tindakan-tindakan yang secara strategis untuk mencegah pandemi ini tidak berlangsung begitu lama. Salah satunya adalah dengan vaksin. Kalau kita lihat misalkan tahun 1930-an gitu ya, dalam sejarah kita 1920-30 itu banyak warga negara kita, dulu kita masih Hindia Belanda, itu yang meninggal karena misalnya penyakit cacar, penyakit polio yang itu pada waktu itu kita, sehingga pemerintah membuat satu program vaksin gitu ya, misalnya bayi vaksinasi khusus, dan itu menjadi bagian catatan gitu apa yang sudah divaksinasinya mereka. Dan itu menjadi kewajiban atau requirement bagi anak-anak Indonesia agar dia tumbuh kembangnya, dia punya hak untuk tumbuh kembang menjadi lebih baik, dan itu salah satunya dengan melakukan vaksinasi tadi. Misalnya kebutuhan tulangnya, polionya bagus, dan ada vaksinasi polio, itu jadi catatan. Nah, salah satu program daripada pemerintah kita ini kan akan ada vaksin, Bang Hadi. Vaksinnya itu untuk mencegah penyebaran coronavirus, COVID ya, 19 ini. Dan itu
pemerintah sudah punya program untuk vaksin. Ya. Tapi kan juga kedaruratan itu juga harus di-stated dong. Iya. Daripada negara yang buat stated, ya kan? Iya, ya benar. Jadi gini ya, di ICCPR, ya, di pasal 4 dari ICCPR, Kovenan mengenai hak sipil dan politik, negara, ya kan, itu dimungkinkan untuk melakukan sebuah derogasi. Derogasi itu penyimpangan di dalam hal pemenuhan hak asasi manusia. Nah, derogasi ini itu hanya dimungkinkan kalau negara di dalam keadaan darurat. Ya kan? Nah, daruratnya sebuah negara tentunya harus diumumkan. Ya. Diumumkan dalam arti diumumkan itu melalui ada instrumen hukumnya. Ya, ada ketentuan hukum. Kan kalau kita keadaan darurat ini diatur di Undang-Undang 2359. Ya. Itu sebenarnya undang-undang warisan pada masa Indonesia terpimpin. Ya, Indonesia merdeka. Zaman Bung Karno tahun 59 setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada banyak sekali penetapan presiden yang dikeluarkan oleh Soekarno. Yang itu kemudian disahkan oleh DPR pada waktu itu sehingga menjadi Undang-Undang 2359. Makanya ada kodenya PNPS, penetapan Presiden Soekarno. Nah, makanya penting untuk melakukan itu. Dan Indonesia tentunya di dalam sistem hukum kita ada undang-undang itu yang sampai sekarang masih tetap berlaku, ya. Dan itu yang menjadi rujukan di dalam hal penentuan keadaan darurat. Ya kan, paling tidak itu menjadi satu dasar. Ya kan? Kalau negara mau melakukan penderogasian, mau mengumumkan keadaan darurat. Nah, keadaan darurat itu di dalam Undang-Undang 2359 itu ada macam-macam bentuknya. Ada darurat perang, ada darurat militer, ada darurat sipil. Ya kan? Nah, kita harus melihat, ya kan, tentunya kan perkembangan kondisi negara itu juga berkembang dengan sejalannya waktu. Ya, maka dari itu penting, ya kan, bagi kita untuk memahami dulu, ya kan, apa yang diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian kita bisa kategorikan kondisi sekarang ini, kalau memang kondisi ini adalah kondisi darurat dan pemerintah tentunya sudah menyatakan bahwa ini adalah darurat, ya kan, dengan menyesuaikannya dengan undang-undang tersebut, kan gitu. Dan maka itu harus juga melihat undang-undang darurat kesehatan juga, ya. Melihat juga undang-undang darurat kesehatan itu kan sebagai spesialis, ya kan. Dari generalisnya adalah undang-undang keadaan darurat. Maka kemudian itu harus diselaraskan, gitu kan, kondisi ini. Nah, kalau kondisi ini memang kemudian darurat, maka kemudian negara bisa melakukan derogasi tadi, penyimpangan di dalam hal pemenuhan, kan gitu. Tetapi tentunya ada hak-hak yang memang sama sekali, ya kan, tidak bisa, ya kan, kemudian dikurangi. Ya, diantaranya adalah hak hidup, itu yang paling signifikan, ya kan. Yang kemudian juga hak bebas dari torture, ya kan, penyiksaan, ya kan, itu yang paling signifikan. Di samping ada hak-hak yang lainnya. Nah, dalam kondisi ini maka kemudian ada derogasi penyimpangan, gitu. Maka kemudian negara bisa menentukan apa yang harus atau kewajiban tertentu yang memang dikategorikan sebagai sebuah penyimpangan, ya kan, dari hak asasi yang pada keadaan normal itu harus dipenuhi. Karena kalau kita bicara vaksin ini kan sudah menjadi sebuah perdebatan yang cukup lama, ya kan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global itu sudah jadi perdebatan bahwa ya ada kelompok-kelompok tertentu yang memang menolak vaksinasi kan gitu. Dengan berbagai macam alasan tentunya, ya kan, ada alasannya masalahnya budaya, ada alasannya juga kesehatan, ada juga alasannya agama, macam-macam. Nah, sekarang kalau melihat ini sebagai sebuah kondisi yang memang darurat, ya kan, maka kebebasan-kebebasan itu bisa kemudian kita batasi. Kan gitu. Jadi pembatasan boleh dilakukan oleh negara. Negara bisa melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, tetapi harus dengan instrumen hukum yang tepat. Dalam memberikan pembatasan tersebut. Jadi kenapa perlu ada sebuah instrumen hukum, gitu kan? Ini untuk memastikan, ya kan? Karena kan kita juga dipantau terus, gitu ya, oleh
negara-negara lain dan juga oleh organisasi internasional, dalam hal ini PBB. Kan di PBB ada Dewan Hak Asasi Manusia Indonesia beberapa kali menjadi bagian anggota, bahkan ketua dari Dewan HAM ini. Nah, ini kita juga kan melakukan periodical report gitu ya, review di dalam pelaksanaannya. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya penting ketika kita direview atau ketika membuat laporan ya kan kepada PBB, ya kan, untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang necessary, sesuatu yang memang harus kita lakukan dan kemudian tidak ada pilihan lain selain kita melakukan hal tersebut, kan gitu. Karena ini yang akan menjadi sebuah pengecualian, karena dalam hukum pun kan ada pengecualian, dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia pun ada sebuah pengecualian, ya kan. Nah, ini yang harus benar-benar dipahami gitu dan juga dilakukan oleh negara, bahwa di dalam hal vaksinasi ini kalau memang ini kondisinya darurat, maka ini adalah sebuah pengecualian. Ini bisa dilakukan penderogasian, tetapi kalau itu mau dilakukan penderogasian, maka negara harus juga menerbitkan instrumen hukum yang tepat. Ya. Jika itu masuknya kan undang-undang terhadap fulfillment sama protection itu ada dalam undang-undang kita 11/12/2005 terkait dengan ratifikasi itu kan. Dan maka kalau memang itu mau dilakukan, maka itu penderogasian juga harus. Dan di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 mengenai hak asasi manusia juga itu jelas, ya kan, bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan, pemenuhan dan juga penghormatan hak asasi manusia. Karena dalam hal vaksinasi ini juga bagiannya perlindungan, tidak hanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, juga bagi warga negara yang lain. Warga negara yang lain. Dan juga, tapi pada sisi yang lain ini juga ada hak daripada si orang untuk dia terhadap dirinya gitu kan. You have your own right on your body gitu kan. Nah, ini juga yang jadi di sini bicara penghormatan. Nah, nanti antara penghormatan dengan juga penderogasian, terus kaitannya dengan bagaimana negara melindungi, maka itu yang mana yang harus didahulukan kalau menurut Bang Hadi? Perlindungan lebih dulu harusnya. Ya, perlindungan itu nomor satu gitu kan. Karena ya negara kan harus melindungi setiap warga negaranya. Kan. Nah, sekarang ini kan kondisinya gini, pandemi ini mempunyai unsur yang juga berbahaya bagi negara kan gitu. Salah satunya adalah keamanan nasional kan gitu ya. Kenapa? Karena pandemi ini juga kemudian mempunyai dampak yang cukup besar ya kan terhadap perekonomian negara dan juga pertahanan dan keamanan negara gitu. Ya kan? Kenapa? Karena bagaimana kemudian penyebaran virus ini kemudian harus ditanggulangi oleh negara. Tujuannya apa? Tujuannya agar ya kan ini tidak kemudian menyebar gitu kan. Karena apa? Karena ya walaupun kita tahu bahwa orang yang sembuh itu cukup besar gitu ya dibandingkan dengan yang meninggal dunia, tetapi tetap ini juga mempengaruhi ya kan bagaimana pembangunan dari negara kita. Maka dari itu penting untuk kemudian hal ini kita lihat secara komprehensif gitu loh. Berarti kalau jangan melihatnya itu secara terkotak-kotak gitu loh. Jadi ini harus dilihat secara komprehensif untuk kemudian kita memahami kondisi situasi dan tindakan apa yang perlu dilakukan oleh negara dalam kondisi ini. Jadi memang kalau negara mau melakukan proteksi, melakukan perlindungan, maka juga negara harus memastikan bahwa perlindungan itu memang sudah aman, itu memang bagus bagi warga negaranya. Dan satu hal lagi, jika itu menjadi vaksinasi yang juga wajib karena berkaitan dengan juga keberlangsungan negara, kita ngomongin warga negara kita terhadap masa yang akan datang, juga ngomongin soal security daripada negara kita juga, karena biar bagaimanapun unsur daripada negara itu adalah orang yang ada di dalamnya. Sehingga ini bagian dari cara untuk melakukan proteksi, dan vaksinasi ini adalah bagian dari cara yang diambil langkah yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Dan itu menjadi bagian dari cara pemerintah juga untuk to fulfill daripada kesehatan daripada warga negaranya. Jadi kalau misalkan itu bagian dari perlindungan dan itu fulfillment, maka juga vaksinasi itu harus dijamin oleh negara dan dipastikan bahwa ini negara tidak berbisnis dengan warga negaranya. Itu juga harus dipastikan. Itu harus dipastikan, jelas. Bahwa ini menjadi bagian tanggung jawab negara. Jadi tidak boleh menjadi beban daripada negara. Karena kondisinya itu kan
adalah kondisi luar biasa ya, bukan kondisi biasa gitu, bukan kondisi normal. Ini sudah kondisi yang tidak normal, extraordinary. Maka kemudian harus dilakukan tindakan-tindakan yang juga extraordinary. Jadi seperti misalnya pelarangan warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Ya itu kan suatu tindakan yang extraordinary. Kenapa? Karena pada dasarnya hak asasi manusia itu juga memberikan kebebasan untuk bergerak, kan freedom of movement. Ya kan, tapi untuk mengurangi dampak ya kan dari ini maka negara harus melakukan sebuah tindakan yang extraordinary. Itu bagian dari pembatasan daripada movement. Karena kita juga tidak mau hal yang sama kan terulang lagi kan gitu. Kita lihat nih kondisi tidak hanya di Indonesia tapi di banyak negara, termasuk di Belanda gitu ya, di Inggris ya kan, dan negara-negara lainnya, bahkan di Cina, di Amerika. Fase pandemi ini kan sudah masuk sampai kepada second wave. Jadi sempat naik ya kan, first wave itu kita naik, kemudian karena kita melakukan pembatasan kemudian turun ya kan. Tapi kemudian pembatasan itu dikurangi, ternyata naik lagi gitu, ada second wave-nya. Nah, ini yang kemudian harus kita tanggulangi kan, karena ini kondisinya extraordinary. Karena vaksin pun kita belum tahu kan sampai sejauh mana kemudian ini bisa efikasinya di dalam dia melakukan pencegahan. Efikasinya atau implikasinya bagi pandemi ini seperti apa? Karena kita tidak vaksinasi itu kan tidak sekarang disuntik, kemudian langsung, bebas gitu. Kayak minum kopi Jamkaf gitu misalnya. Begitu kita minum langsung kerasa. Ya enggak begitu. Podcast kita ini disponsori oleh Jambore Kita Cafe ya, yang kopinya enak banget ini Bang Hadi. Dari Jambore Kita Cafe, teman-teman bisa order juga Jambore Kita Cafe melalui aplikasi yang ada, dan ini enak banget. Jadi di vaksin itu nggak sama kayak minum kopi. Begitu kita tuang, kita minum langsung keluar rasanya dan kerasa efeknya. Tetapi dia butuh waktu inkubasi, paling nggak kalau nggak salah bisa 3 minggu atau berapa waktu. Bisa. Itu tergantung dengan vaksin. Bisa mungkin juga 6 bulan, 1 tahun. Dan itu pasti akan ada juga efek di kitanya. Efek kita sebagai individunya, sebagai manusianya. Kemudian efek secara sosialnya, yang kemudian juga itu mempunyai dampak juga kan terhadap masyarakat, terhadap ekonomi, dan juga keberlangsungan negara kita. Jadi itu bagi pembicaraan kita, meskipun itu memang ada derogasi terkait dengan pemberlakuan vaksin terhadap warga negara, tapi ini bagian dari proteksi negara terhadap warga negaranya, dan ini juga bagian dari fulfillment daripada negara terhadap warga negara dalam hal kesejahteraan dalam kaitan dengan hak kesehatan. Bahwa negara menjadi warga negara yang sehat itu menjadi kewajiban negara untuk memfulfill itu, sehingga kalau ini vaksin ini menjadi program, maka itu mestilah program yang itu menjadi dukungan dari negara, bagian dari fulfillment negara, dan itu negara nggak boleh berbisnis dengan warga negaranya kalau memang itu vaksin ini untuk melindungi dan keberlangsungan negara di masa yang datang. Jadi itu bincang-bincang kita yang tentang vaksin ini ya, bincang terbuka bareng Juris atau Buka Baju bersama Bang Hadi di sini, dan kita masih punya berbagai hal yang lain. Jadi kalau teman-teman misalnya ada hal yang ingin kita bahas dari segi hukum, silakan tulis komen di dalam video ini, dan tetap di like, share, and subscribe channel kita untuk dukung kita, dan untuk podcast kita hari ini dukungan dari Jambore Kita Cafe, kopinya enak banget. Terima kasih Jambore Kita Cafe, dan sampai ketemu di dalam podcast berikutnya, masih dari ruangan studio FAUI Valerin Krieghoff bersama Buka Baju, bincang terbuka bareng Juris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.